Halo, cerita lagi ya. Jadi kejadiannya ini akhir bulan Maret kemarin, tanggal 27. Itu saya ada pelayanan pagi hari. Saya dihubungin pagi sekitar jam 8 atau kurang dari jam 8. Pokoknya begitu udah kita udah ngobrol terus deal. Oke, saya berangkat tuh jam 9 pagi, lebih dikit lah, lebih 5 atau 10 menit. Dah, saya melakukan perjalanan ke Depok. Infonya kan saya hanya merias aja. Karena terus proses formalin saya tanyain, proses formalin udah di rumah gitu. Jadi terus dia mau dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dan anaknya yang ngubungin saya itu kan saya tanya udah dimandikan belum, ya itu kak saya itu bingung ini tuh harus dimandikan bersih basah gitu atau cuma di waslap aja. Ya saya bilang kalau bagi saya itu jenazah kan itu terakhir kalinya dia mendapatkan perhatian dari kita kan, sebaiknya itu ya dimandikan basah gitu kan, kalau memang tempatnya memungkinkan dan ada ketersediaan air yang cukup, saya bilang itu. Jadi itu bukti ya kita, kalau saya pribadi pun bukan nggak kenal sama jenazah ini, saya tuh lebih suka jenazah ini mandi bersih gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kotoran, ada luka, ada apa tuh kita bisa bersihkan semuanya gitu kan. Kalau misalnya mohon maaf kalau ada pup atau apapun lah, kita tuh bisa keluarin dulu, bisa bersih gitu. Jadi jenazah apa ya, kan enak ya, jenazah ini tuh betul lah, ini rohnya dia udah kembali ke Tuhan, ini jasadnya. Nah kita sebagai manusia yang masih hidup gitu kan, kita seharusnya merapikan, merawat jenazah ini dengan total, dengan bersih banget itu. Kembali lagi kalau tempatnya memungkinkan ya. Kalau memang misalnya ditaruh di rumah terus tempatnya nggak memungkinkan, airnya tidak ada air mengalir, nggak ada air mengalir apa ya, dengan berat hati ya udah kita waslap ya. Singkat cerita akhirnya saya tiba di rumah duka, si kakaknya udah nyampe tapi nggak lama, terus saya nyampe kan. Tadi kan saya berangkat jam 9 nih, perjalanan kurang lebih 45 menit. Terus begitu nyampe ternyata suami si kakak mengabarkan di rumah duka ini itu tidak ada petugas untuk memandikan dan tidak ada tempat untuk memandikan jenazah. Karena keluarga ingin jenazahnya ini dimandikan, rumah duka ini mau fasilitasin, oh yaudah bisa di sini, ini ada selang, bisa di sinilah di posisi ini, tapi nggak ada petugasnya gitu loh. Terus keluarga meminta kakak bisa mandiin. Ya pertama agak kaget, bukannya kaget yang menolak sih, enggak, cuma mandiin saya, karena saya kira udah dari rumah duka ini gitu kan, saya nggak tahu. Akhirnya oh yaudah ya, memang nggak ada, yaudah nggak apa-apa, ayo saya mandiin. Cuma saya minta dibantu keluarga ya, paling nggak satu orang untuk membantu saya kan, karena saya harus miring-miringin apa itu, saya nggak bisa lakuin sendiri. Oh baik. Nah di dalam perjalanan itu, saat saya menyetir menuju lokasi, saya tuh udah sempetin WhatsApp ke kakaknya, kak jangan lupa keperluan papa dibawa ya, misalnya baju, ini sampai saya tuh ingetin celana dalam sama sabuk jangan lupa, saya udah ingetin. Si kakak di WhatsApp itu juga jawab, oh iya makasih gitu kan, nanti saya bawain. Udah, saya kira udah semuanya dong ya kan. Nah udah, terus akhirnya setelah siap, suami si kakak ini saya minta sabun, dibeliin sabun, sampo. Setelah dibelikan
proses memandikan kita mulain. Kita mandikan, udah sampai bersih, udah selesai. Saya keringkan. Dan tadi selama proses memandikan tuh, puji Tuhan, anaknya sama istrinya ikut memandikan. Jadi kita bertiga cewek-cewek semua memandikan. Setelah selesai, saya pakein baju, mau memakaikan baju gitu kan. Saya cari celana dalamnya mana, nggak ada, nggak kebawa gitu kan. Jadi ya rumahnya kakak sih ada di sekitaran Depok situ kan. Jadi harus diambil dulu sama menantunya si om ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terus sambil menunggu saya pakaikan baju yang bagian atas dulu, kaos dalam, kemeja, jas, dasi, udah rapi. Nanti tinggal tunggu celana dalam itu datang, baru saya pasang gitu kan. Udah, terus saya nunggu tuh terlalu kok lama gitu loh, nggak datang. Akhirnya saya Tuhan bilang, yaudah kamu sambil nunggu celana dalamnya si om datang, kamu rias dulu gitu. Oh ya dah. Terus saya mulai proses ngerias. Saya izin keluarga, tante saya rias dulu ya tante, maksudnya biar nggak banyak waktu yang kebuang gitu kan. Kalau nunggu terus nanti pasang celana terus baru saya mulai make up, itu kan pasti durasinya lebih lama kan. Tapi kalau saya sambil menunggu celana itu datang, kalau saya pakai untuk waktu rias kan lebih nggak banyak buang-buang waktu seperti itu ya. Terus akhirnya sampai make up saya selesai, itu celana baru datang. Terus udah datang, ya udah yuk saya rapikan, terus sabuknya juga udah saya pasang, udah rapi. Terus tinggal memasukkan ke dalam peti kan. Kita masukkan ke dalam peti. Setelah om rapi di dalam peti, saya memang itu kalau jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti, saya selalu membiasakan diri saya itu untuk menunggu sampai jenazah itu masuk ke peti. Saya bisa rapikan ya kan, rambutnya biar rapi, nggak acak-acakan lagi. Kalau diangkat kan pasti nanti berantakan kan. Udah, jadi saya memang sengaja menunggu itu. Sepanjang waktu nungguin celananya si om datang itu kan, si kakak merasa nggak enak gitu loh. Kak maaf ya jadi nunggunya lama apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Saya itu memang kalau untuk jenazah nggak ya memang saya udah mendedikasikan waktu saya untuk jenazah kan. Jadi kalau memang saya nggak ada jenazah lain yang nunggu, ya saya akan tunggu jenazah yang ini, maksudnya sampai bener-bener ini. Dan saya nunggunya tuh tulus gitu loh, bukan nggak ngedumel, nggak apa. Saya ya tulus, saya tulus dengan tujuan saya mau jenazah ini rapi gitu kan. Tapi kalau misalnya ada, saya harus ada panggilan ke tempat lain, ya saya beresin dulu, terus nanti saya kasih tahu. Nanti kalau udah di peti tinggal rambutnya dirapikan seperti ini. Terus saya baru tinggal, itu pun kepikiran, pasti saya kepikiran. Nanti terkadang saya telepon, udah apa belum, fotonya gimana, saya selalu pantau gitu kan. Nah setelah jenazah tadi rapi masuk ke peti, terus anaknya si om ini lagi keluar belanja keperluan untuk di ruangan persemayaman lah, belanja di supermarket. Terus saya udah videoin si om, saya kirim ke kakak. Terus saya telepon, kak masih lama nggak? Kalau memang nggak lama, saya tungguin. Kakak lihat posisi papa, lihat hasil makeupnya juga biar kakak misalnya ada kurang ini saya tuh bisa betulin gitu kan, bisa mengikuti selera keinginan keluarga seperti apa tuh. Itu selalu yang saya selalu jaga juga gitu. Begitu kakak
Terus saya nunggu, nggak lama sih, kakak ngomong nggak lama kok, saya nggak sampai 15 menit nyampe. Ya udah saya tunggu. Setelah kakak selesai nyampe gitu kan, dia lihat aja oke, nggak ada masalah. Terus saya izin pulang gitu kan, saya izin pulang ya kak ya. Nah, jadi kembali lagi ke cerita awal. Pada saat pagi itu saya itu kalau udah di calling seperti itu terus berangkat tuh kan saya agak apa ya, memang buru-buru tuh, saya mengejar waktu gitu loh. Saya nggak mau jenazah itu nunggu. Nah, saya itu ada masakan. Semalam tuh saya masak dan saya lihat itu belum dipanasin sama anak saya, sedangkan anak saya sudah berangkat ke kantor. Nah, saya itu mikirnya ya udahlah, sambil saya memasukkan barang keperluan saya, misalnya keperluan pribadi ya. Kalau alat makeup udah selalu ada di mobil. Ini saya masukin sambil saya panasin mobil. Saya tuh nyalain kompor, saya panasin masakan saya. Dan karena waktu saya sempit, saya gedein apinya nih, saya besarin apinya dengan maksud biar cepet selesai gitu loh. Dan masakan saya sih nggak banyak sih, saya masak berbuah itu kalau misalnya ditakar-takar sih kuahnya tuh paling cuma 500 ml, nggak sampai 1 liter tuh nggak sampai. Berarti kecil, memang pancinya kecil juga. Udah, nah apinya besar nih, apinya tuh besar. Habis itu udah, saya tuh udah manasin mobil, saya kunci pintu, saya ini keluarin mobil, saya tutup pagar, ini udah saya berangkat. Ya kan? Sepanjang perjalanan, sepanjang merias, sampai saya pulang, saya tuh nggak ingat sama sekali kalau saya lagi panasin kompor. Tuh, nggak ingat. Saya tuh biasanya orang yang selalu ingat hal-hal kayak gitu. Ini sama sekali nggak ingat sama sekali. Kan? Terus pulang, saya tuh sempet mampir di tumbuhan tempat. Saya beli buah sama, kalau nggak salah saya beli degan ya, kelapa muda. Atau beli apa ya, pokoknya saya mampir 2 tempat, nggak langsung pulang. Begitu saya masuk rumah, saya tuh ada satu nggak tahu itu firasat atau apa. Saya tuh udah minta sama anak saya, kebetulan kan kantor anak saya tuh deket dari rumah, paling dia kalau pulang 10 menit aja nyampe. Saya bilang, non, emak udah disiapin makan sih sampai siang aman, tapi kalau bisa nanti pulang kantor tengokin mak gitu kan. Tapi karena anak saya ada tugas di luar kantor, dia nggak bisa. Ya udah, akhirnya udah setelah saya beli buah sama apa, terus saya pulang kan. Saya buka pagar, masukin mobil. Begitu saya buka pintu rumah, hati saya tuh rasanya kayak, rumah itu udah bau gosong, berasap. Saya tuh kayak nggak bisa ngomong dan nggak bisa gerak cepat apa. Saya tuh cuma terus apa ya, hati saya tuh kayak, kalau teman-teman kaget itu gimana ya. Terus saya kan tipe orang yang sepanik-paniknya saya apa tuh, saya nggak pernah yang teriak-teriak gitu, nggak. Saya cuma diem. Tapi saya jalan ke kompor, apinya tuh masih nyala, ya kan, apinya masih nyala, asap, sampai saya tuh di dapur tuh langsung keringetan karena panas banget kan. Saya matiin kompor, pancinya itu udah lubang, daging yang di dalam panci itu udah habis, udah nggak berbentuk lagi. Terus di situ kan memang ada telur ya, ada telurnya, kuning telurnya tuh beberapa berserakan di atas kompor. Terus tutup panci ini juga udah bukan di posisi di atasnya panci, tapi udah kayaknya udah kelempar, ada di samping panci itu. Terus
LPG saya itu udah, teman-teman tahu nggak sih, LPG-nya tuh udah di samping-sampingnya LPG itu udah berair, karena mungkin saking panasnya ya lama, jadi dia berair. Jadi total itu saya anggap aja jam 9 saya panasin kompor, saya jam 4 tuh nyampe rumah. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam teman-teman. 7 jam dengan api yang besar. Terus air yang nggak sampai 1 liter. Teman-teman tahu nggak sih, bisa bayangin nggak sih gimana itu, ya kan? Terus kitchen set saya tuh kan kayu. Saya setelah itu tuh saya cuma gini, saya cuma ngeliatin, ya Allah gitu kan. Di atas kompor itu saya ada apa ya, kayak penyedot asap gitu ya, saya pasangin penyedot asap. Itu kalau yang di luar itu kan bukan bahan plastik ya, tapi di dalamnya dia kayak apa ya, kayak tabung atau selang yang membuang di atas rumah saya itu kan bahannya plastik ya. Itu leleh teman-teman, itu leleh. Terus kitchen set saya itu yang kayu yang di atas kompor itu dia cuma kayak kena asapnya gitu kan, ada belang-belang hitam sedikit, tapi puji Tuhan banget nggak kebakar. Terus yang penyedot asap ini juga dia leleh itu. Terus kan kalau penyedot asap tuh di atasnya kompor itu penyedotnya kan bahannya kayak apa ya, saya bilang nggak tahu lah ya, kayak besi tapi bukan besi, kayak stainless atau apalah gitu kan, yang jaring-jaringnya itu di luar tuh dia cuma hitam aja, tapi karena plastiknya yang di dalam itu leleh, jadi dia nempel. Saya tuh ya ampun, saya tuh teman-teman tahu nggak sih, saya tuh Tuhan tuh kenapa baik banget gitu loh, baik banget. 7 jam dengan api besar, tapi kayaknya tuh Tuhan apa ya tutup bungkus di situ doang gitu loh. Padahal di sebelah kompor nggak jauh dari situ ada lemari kaca saya, lemari kayu. Habis itu sebelahnya TV. Terus ada sofa, nggak jauh juga dari dapur saya itu ada sofa. Saya cuma mikir kayak gini, ini kitchen set saya itu kan dari kayu yang saya dulu mintanya tuh memang kayu solid ya. Kalau bayangan saya tuh kalau itu panas terus dia jadi apa ya, kayak panas terus misalnya jadi arang, terus arang itu nanti memicu jadi api, percikan api itu, terus kemana-mana kan udah habis, udah. Tapi saya tuh sampai ya Tuhan gitu, luar biasa banget. Dan itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, beneran saya tuh tipe orang yang memiliki daya ingat tuh yang cukup kuat, tapi ini sama sekali nggak terbesit, nggak keinget sama sekali. Dan kejadian itu ya, saya tuh merasa Tuhan itu luar biasa banget ngejaga saya gitu loh, ngejaga rumah saya, sehingga Tuhan nggak mengizinkan api itu merugikan saya. Sekalipun ini kelalaian saya, tapi Tuhan jaga. Karena saya bilang, Tuhan, setiap saya meninggalkan rumah itu untuk melayani jenazah saya totalitas, gitu kan. Saya tuh berhari-hari saya masih nggak percaya, segitu luar biasanya kebaikan Tuhan, segitu luar biasanya Tuhan jaga rumah saya, jaga mama saya, segitunya kasih Tuhan tuh buat saya gitu.
Ya kan saya udah lama mau membagikan kesaksian yang luar biasa ini, cuma kan terus saya banyak pelayanan, dari kejadian itu. Terus saya nggak lama, saya besoknya dari kejadian itu, besoknya saya harus terbang ke Surabaya kan, merias. Terus di awal bulan kemarin saya ke Surabaya juga, jadi saya nggak punya waktu untuk bercerita gitu loh. Baru sekarang ini saya pengen cerita. Jadi ini suatu kesaksian yang luar biasa gitu kan. Saya mau bagikan ke teman-teman supaya memberkati teman-teman, bahwa setiap kita melangkah keluar rumah, selain niat kita baik, ya kan, kita mencari nafkah, kita menolong orang, saya menyempurnakan jenazah. Saya juga selalu menyerahkan, Tuhan tutup bungkus rumah saya, Tuhan jagain mama saya, Tuhan jagain anak saya, ya kan. Saya selalu berdoa, Tuhan damai sejahtera-Mu tuh ada di rumah saya. Jauhkan saya dari segala hal-hal yang jahat, energi yang buruk, niat-niat orang yang jahat. Tuhan itu jauhkan saya, anak saya, mama saya dari hal-hal tersebut. Dan saya percaya banget teman-teman, saya percaya banget setiap doa yang teman-teman berikan kepada saya itu juga ngejagain saya. Itu sekalipun teman-teman banyak yang kita belum ketemu, ya kan, tapi saya tahu banyak teman-teman yang support pelayanan saya, support apa yang saya lakukan untuk jenazah. Banyak yang mendoakan saya sehat, saya selalu dijagain sama Tuhan. Ya, ini bentuk wujud dari doa-doa teman-teman yang luar biasa banget buat saya dan keluarga saya. Saya nggak berhenti bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu memberikan saya segala sesuatu yang saya perlukan. Sesuatu yang saya tidak mampu, Tuhan selalu mampukan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu memberikan saya teman-teman yang support saya, keluarga yang support saya, anak yang support saya. Itu keren banget, luar biasa banget. Saya selalu berterima kasih untuk hal itu. Semoga kesaksian saya ini bisa teman-teman ambil, bisa memberkati teman-teman, bahwa jangan bosan mengandalkan Tuhan. Kita tuh sebetulnya nggak ada apa-apa kok tanpa Tuhan, ya kan. Saya juga gitu, saya selalu apapun saya selalu lakukan, saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan mampukan saya, gitu kan. Tuhan jagain hati saya, ketulusan saya, niat baik saya, itu Tuhan yang ambil alih semuanya itu. Saya cuma pelaksana, gitu kan. Kalau dibilang, Kak skillmu bagus, enggak, maksudnya enggak, biasa aja. Cuma karena saya selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya, puji Tuhan, kalau keluarga merasa bahagia ketika melihat hasil riasan jenazah. Dan itu juga doa-doa dari teman-teman juga gitu loh. Tanpa doa, tanpa support, saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi tetap semangat, percaya bahwa Tuhan itu selalu menjauhkan kita dari mara bahaya.
Tuhan selalu membuat hal yang tidak mungkin bagi kita itu selalu jadi mungkin. Jadi jangan ragukan Tuhan sedikit pun. Jangan tidak mempercayai Tuhan sedikit pun. Akal manusia selalu ingin berkata, nggak mungkin lah, mosok gitu sih apa. Makanya kita jangan pakai akal, kita pakai hati, kita pakai iman kalau untuk Tuhan. Bye.